Sobat tani sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani sekalian, semoga kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat tani, di perjumpaan video kali ini saya akan sedikit berbincang-bincang dengan salah satu petani di Desa Rejo Agung. Yang mana pada video kali ini petani tersebut yaitu bernama Pak Aminullah nama lengkapnya. Dia adalah seorang pegawai kelurahan atau perangkat desa. Namun beliau gigih dalam berusaha tani. Sobat tani sekalian, profesi bertani bukanlah profesi yang hina. Akan tetapi profesi bertani adalah profesi dengan gaya hidup yang luar biasa menurut saya. Hal ini dilakukan oleh Pak Aminullah. Meskipun beliau adalah pegawai kelurahan atau perangkat desa, namun Pak Aminullah tetap gigih dalam berusaha tani guna menopang dan dapat dijadikan suatu sumber penghasilan yang dapat mensejahterakan bagi keluarganya. Sobat tani, kemauan dan tekad yang kuat adalah modal utama dalam melakukan usaha tani. Hal ini dilakukan oleh Pak Aminullah sebagai salah satu motivasi untuk melakukan usaha tani beliau. Mari kita simak apa tujuan dan motivasi beliau. Di video kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu seorang petani, yang mana petani ini adalah perangkat desa yang melakukan usaha tani sebagai salah satu penghasilan utama di luar bidang pekerjaannya. Dan bagaimana motivasi beliau melakukan usaha tani? Dikarenakan beliau adalah seorang perangkat desa yang memiliki penghasilan tetap, kenapa beliau mau berkecimpung di dunia pertanian? Mari kita sedikit bertanya-tanya. Hal ini bisa dapat dijadikan motivasi. Bapak Minul. Ya, siap. Bapak Minul selaku perangkat desa, Pak. Ya, perangkat desa. Perangkat desa, Pak Minul. Gaji kan sudah besar, Pak Minul. Ya, lumayan lah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Minul. Kenapa Pak Minul mau berusaha tani, Pak Minul? Sedangkan berusaha tani ini butuh modal, butuh biaya dan butuh tenaga ekstra, Pak Minul. Apa motivasi Pak Minul untuk melakukan usaha tani? Kalau pertanian ini, karena di sini ini pertama mayoritas warga di sini adalah petani semua, termasuk petani tomat, petani cabai besar, cabai kecil. Yang kedua, tentunya selain mendapatkan gaji dari pemerintah, ya tentunya butuh tambahan untuk menghidupi keluarga dan anak-anak, karena anak-anak kan masih ada yang sekolah gitu. Terus kegiatan setiap hari itu ya ada orang yang kerja. Kalau saya itu jam 8 langsung masuk ke kantor desa. Kebetulan kami adalah masih operator desa, jadi sebenarnya kesempatan untuk bertani itu tidak ada. Cuman saya untuk mempercayakan orang untuk bertani, selain dari pekerjaan saya langsung ke pertanian untuk mengecek
misalnya menyemprot itu sesuai apa enggak, sudah nanti kalau tidak sesuai disuruh semprot lagi. Yang ketiga tentunya untuk bertani itu adalah harapan, apa namanya itu adalah tujuan ya Pak Minul, tujuan untuk apa namanya, meningkatkan karena pendapatan di ya Pak sini ya. ya betul, karena di sini ini petani semua itu alhamdulillah sudah banyak yang sejahtera, makanya kami mayoritas di desa ini tentunya karena ketinggian masuk di hortikultura, banyak yang tani hortikultura. Sebenarnya selain saya bertani ini, saya juga bertani tomat, itu tani cabai kecil itu. Cuman ada orang yang dipercayai itu. Berarti ini Pak Inul ya, hal positif dari usaha tani ini adalah sebagai lapangan pekerjaan bagi warga sekitar ya Pak Minul ya. Betul. Bagi warga sekitar Pak Minul ya. Karena kehidupan di sini rata-rata adalah petani. Petani ya Pak, petani ya Pak Minul. Ya, petani. Tentang komoditi yang Pak Minul budidayakan Baja. untuk tanaman cabai besar nih Pak Minul. Iya. Cabai besar, kenapa Pak Minul berkeinginan menanam cabai besar? Karena cabai besar ini banyak tantangannya, perawatannya, hama penyakitnya. Apa yang menjadi tujuan Pak Minul berbudidaya cabai besar nih Pak Minul? Bagi saya itu yang pertama adalah untuk mencari ilmu. Karena betul apa yang disampaikan tadi itu kan butuh ekstra, butuh perawatan yang maksimal. Jadi saya setiap hari saya sering utamanya ke tanaman cabai besar itu dikontrol setiap hari, kekurangan apa termasuk obat atau mungkin kekurangan yang lain-lain itu, karena ini merupakan, kalau cabai besar bagi saya ini adalah tantangan juga ini ketimbang tanam tomat, tanam cabai kecil, cabai rawit dan tanam lainnya itu butuh perawatan yang lebih maksimal. Lebih sulit cabai besar Mbak Mel dengan tanaman komoditi lainnya. Kalau kami masih lebih sulit cabai besar Ya Pak Mel. Ketimbang tanaman tomat, karena tomat itu kan cukup disemprot, cukup dikecer dan dibersihkan, itu kurang cukup itu mungkin. Kendala yang dialami untuk tanaman cabai besar nih apa Pak Mel? Kendalanya kayaknya tidak ada, termasuk pembeli itu ada langsung untuk pembeli Pak Mel ya. Dari segi hama penyakit, kalau hama penyakitnya ya yang pertama itu adalah cuman lalat buah itu. Resiko di lalat buah ya Pak. Lalat buah nomor Lalat buah, satunya. Yang lainnya itu mungkin nomor dua, termasuk mengatasi layu itu kan bisa dimaksimalkan sejak awal. Kalau lalat buah itu kan ya alhamdulillah sekarang lalat buah masih bisa teratasi. Sebagai gambaran Pak Minul, secara garis besar, biaya luas tanam, biaya per pohon, bisa estimasi berapa untuk biaya per pohon? Luas tanamnya berapa Pak Minul? Ini saya nyoba luas 2.000 populasi Pak Minul? 2.000 populasi. 2.000 pohon. Untuk estimasi biaya per pohon berapa? Sampai sekarang itu kurang lebih biayanya sekitaran 4.000-an. Per pohon Pak Minul? Per pohon 4.000 ya? Ya sekitar itu. Sekitar 4.000 Pak Minul? 4.000. Tapi ini insya Allah bisa 0,8 sampai 1 kilo. Target produksi Pak Minul ya per pohonnya. Target produksi tanaman cabai besar yang milik Pak Aminullah ini adalah 0,5 sampai 1 kilo per pohon Pak. 1 kilo per pohon, estimasi untuk tanaman 2000 sekitar
berapa kintal Pak Minul? Kalau 0,6 aja kan 2 ton Pak Minul ya. iya. Sobat Tani, harapan dan tujuan adalah suatu kunci bagi kita untuk melakukan usaha tani. Tiada sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan, namun kita harus selalu teguh tekad yang luar biasa untuk melakukan suatu usaha tani. Hal ini sudah dilakukan oleh Pak Minul, meski beliau adalah seorang perangkat desa, namun beliau mempunyai tujuan untuk menopang kehidupannya, sehingga beliau melakukan usaha tani. Di samping itu Pak Minul juga memberikan peluang lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, yang mana Pak Minul tidak terjun langsung dalam perawatan. Pak Minul hanya mengawasi dan mengontrol setelah pulang beraktivitas di balai desa. Harga sekarang berapa? Sekarang kemarin itu 30 Pak ya. 30. Sampai hari ini berapa kuintal untuk panen ke berapa kalinya ya Pak? ke 4 kali. 4 kali. Sudah berapa kilo? Sudah satu kintal lebih. 1 kintal lebih. 1 kintal lebih dengan harga segitu, Sobat Tani, 1 kintal sudah mendapatkan cuan yang luar biasa. Ini baru 4 kali panen. Baiklah Sobat Tani, demikian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat.